Halo guys, jumpa lagi dengan gue Guswin di Guswin Gitar Show. Nah, di topik kali ini ya guys ya, gue lagi mau kasih info ke kalian nih, bagaimana sih cara packing gitar yang aman ya kalau kita mau ada kiriman gitar ke ekspedisi atau keluar kota ya. Kan kita tahu nih sekarang zaman begini kan banyak pengiriman keluar kota ya, karena pembeli gitar kita belum tentu hanya orang yang datang ke showroom atau datang ke rumah kita untuk beli dan langsung bawa, namun ada yang diminta dikirim keluar kota. Namun seperti kita tahu nih, kendala-kendala yang terjadi biasanya ketika barang sudah sampai di penerima barang tuh seperti gitarnya tiba-tiba trouble, rusak lah, atau paling parahnya banget neck bisa patah, atau mungkin ada kerusakan-kerusakan fisik di bagian gitarnya maupun di hardcase-nya. Nah, gue mau kasih lihat ke kalian nih gimana trik-trik dan untuk tips-tipsnya gimana untuk membuat supaya packingan kita aman dari apa yang kita persiapkan hingga sama ketika tiba di penerima barangnya guys ya. Oke, ini dia step-stepnya guys ya. Oke, jadi yang pertama kita lakukan adalah, ini kan gitar nih. Ini contohnya gue pakai ini Gibson ya, karena Gibson itu biasa paling sering bermasalah dan bahaya itu adalah di necknya guys ya. Jadi langkah pertama adalah semua gitar ya, bukan hanya Gibson sih. Dia harus kita kendorkan dulu si ininya ya. Jadi kita kendorin dikit. Oke, dan semua kita turunin semua. Tapi jangan terlalu kendor juga, namun juga jangan intun. Jadi kurangin seberapa putaran aja sih guys. Itu yang pertama ya guys ya. Dan yang kedua adalah kita buat ini harus lurus semua ya. Jadi kalau dalam keadaan tuning kan mungkin ini agak begini, ini agak begini, atau begini. Nah ini kita buat tadi setelah stemannya diturunin, kita buat ini posisinya lurus semua. Nah itu yang di daerah enak yang kita harus perhatikan ya guys ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah kita perhatikan juga, kita lihat unsur-unsur apa yang dari gitar ini yang lebih menonjol daripada bagian gitar yang lain, namun dia tidak ada penopangnya. Seperti contohnya ini guys, ini switch tip. Untuk model Gibson seperti ini atau mungkin model Strat ya, itu sangat disarankan untuk switch tip kita copot. Jadi kita copot saja seperti ini. Dan lalu berikutnya kita masukkan ke dalam ini kotaknya saja guys. Nah gitu kan sudah nih, switch tip udah copot. Kalau untuk model yang Stratocaster itu biasanya kan ada handle tremolo, nah itu harus dicopot nih guys. Jadi ini ketika dicopot, ketika lagi ditutup oleh case, dia tidak akan tertahan ya. Jadi dicopot tremolonya dan langsung aja dimasukkan ke dalam pocket case-nya guys ya. Nah guys, sekarang kita mulai nih mengganjal beberapa elemen yang memang paling riskan dalam hal kerusakan ya ketika packingnya. Kita mulai dari headstock dulu guys. Jadi kalau untuk model Gibson gini kan dia headstocknya kan angle ya, model begini ya. Nah ini bahaya banget nih. Kita harus ganjel di bawah sini pakai sumpelan ya guys ya. Kita bisa tambahin pakai ini nih, seperti ini. Kita pakai bubble wrap dan kita taruh di bawahnya. Tujuannya supaya dia lebih mengganjal ke sininya. Nah, yang diganjel bukan di sini ya, tapi di area sininya nih guys, di bagian sudutnya ya. Dan kemudian kalau untuk cat yang nitrocellulose itu kan dia gampang sekali untuk bisa berubah atau bereaksi dengan si finishnya terhadap bahan-bahan lain ya. Jadi lebih baik kita lapiskan dulu dengan lap yang microfiber cloth ya, seperti ini. Dan nanti kita tambahin ini pakai karet nih guys. Oke, nah setelah di daerah neck ini sudah kita ganjal, sekarang di daerah tengah-tengah ini nih guys, di tengah-tengah necknya ya. Jadi tengah-tengah neck ini kan juga sebenarnya agak riskan karena kan dia ada sela sedikit sih. Nah itu membuat dia jadi neck agak menggantung. Supaya lebih aman kita tambahkan dia sedikit nih, seperti pakai kain busa yang seperti ini yang kadang-kadang kita dapat kalau di pembelian gitar baru ya. Nah kita selipin di sini nih guys. Nah ini dia, kita selipkan di sini. Dan kemudian untuk yang ini berikutnya adalah kita cek ke bagian area body nih guys. Nah kalau untuk model Les Paul begini kebetulan memang bodinya dia sudah firm ya, jadi tidak ini bergerak ya. Namun biasanya kalau untuk merek lain seperti contohnya Fender, dia itu hardcase-nya masih agak ada ruang kendornya ya. Jadi ketika dimasukin Strat atau Tele kadang-kadang masih agak gerak-gerak nih guys. Contohnya seperti ini ya. Nah kalau yang modelnya seperti Stratocaster ini guys nih, ini kan goyang-goyang nih guys, kiri kanan atas bawah. Nah kita harus ganjel juga nih pakai ini nih guys. Nih kita ganjel supaya dia tidak gerak. Nah kan sekarang dia udah nggak gerak kan, itu dia guys. Nah guys, langkah selanjutnya nih setelah urusan internal sudah selesai, sekarang kita mulai memasukkan gitar ke dalam kardusnya guys ya. Pastikan kalian memilih kardus atau menggunakan kardus yang jangan terlalu sempit juga, namun juga jangan terlalu besar. Kenapa jangan terlalu sempit? Supaya case gitar yang bagus seperti ini, seperti Gibson ini, dia tidak akan tergores oleh kardus yang sempit ya. Namun juga jangan terlalu besar, karena apa? Mubazir di ukuran ongkos kirimnya ya. Karena
banyak ekspedisi itu rata-rata mereka menggunakan volume untuk perhitungan ongkos kirim gitar ya. Jadi kalau ukurannya besar, walaupun gitarnya ringan, namun nanti akan kalian dicas dengan ukuran yang jauh lebih besar ya guys ya. Jadi yang efisien aja kardusnya guys ya. Seperti ini ya contohnya ya. Kebetulan nih kardus yang dicontohkan juga kardusnya Gibson, jadi memang udah ukuran fitnya untuk si Gibson Les Paul ya guys ya. Yuk kita masukin langsung. Nah guys, ini kan udah masuk nih. Namun kalau kalian lihat ini kan masih kendor nih. Nah bagaimana supaya nggak kendor? Nah kita tambahin beberapa penyangga dan beberapa bahan-bahan yang untuk membuat supaya dia tidak goyang-goyang ya guys ya. Ya ini guys, ini kan juga ada karton tambahan dan juga ada bubble. Nah kita tambahin yuk di sini tuh guys. Kita masukin dulu sini. Terus kemudian juga ada, bisa juga menggunakan kertas koran ya. Kertas koran yang udah nggak terpakai kita lipat saja dan kita masukkan kemari. Nah pokoknya dibuat sepadat mungkin. Atau mungkin kalau ada kain seperti ini juga yang ada lebihan juga masukin aja. Pokoknya material-material yang sifatnya bisa mengganjal supaya dia tidak goyang ya. Nah setelah ini udah padat semua, terakhir kita tutup pakai ini guys. Kalau ada ini ya, kalau nggak ada ini pun tambahin mengganjal juga nggak apa-apa sih guys. Nah lalu kita tutup. Oke. Nah ini sudah, dan sekarang kita lihat. Nah kan sudah tidak goyang-goyang lagi kan. Tuh di sini pun juga berasa udah nggak goyang-goyang lagi. Jadi pastikan ketika sudah dimasukkan semua material pengganjal tadi udah nggak ada goyang-goyang atau nggak ada yang masih ngoblak atau masih rongga kosong di dalamnya ya. Pastikan semua sudah padat dan memang sudah tidak ada gerakan lagi di dalam kemasan kardus ini ya guys ya. Nah guys, setelah ini udah rapi semua, berarti sekarang semua elemen-elemen dari kardus ini yang terbuka sekarang kita lakban ya. Nah, kita lakban nih guys. Kita lakban supaya dia tahan dan tidak gampang terbuka. Oke. Oke, ini sudah kita lakban ya. Nah ini karena kardusnya memang bagus, jadi lakbannya dikit. Kalau ada kardus yang mungkin kurang bagus atau banyak longga terbukanya juga harus dipastikan semua dilakban ya. Jadi supaya tidak mudah terbongkar atau tidak mudah terbuka ya guys ya. Nah selanjutnya kita juga lihat nih guys. Kebetulan nih kalau kardusnya Gibson kan memang ada tulisan Gibson ya, jadi kita tahu arah atas bawahnya. Namun kalau kalian pakai kardus yang memang polos, kadang-kadang kita takut lupa nih, mana nih atas atau bawahnya nih. Nah kita kasih tanda nih guys, seperti ini nih. Kasih tanda aja ke atas tanahnya. Sini atau sini kita tambahin lagi juga. Nah ini nanti akan identifikasi, kita akan tahu nih. Jadi arah mana depan, mana belakangnya nih guys. Dan mana depan dan atas bawahnya juga akan tahu guys semuanya. Kalau kita udah kasih kode dengan spidol ya guys ya. Nah guys, sekarang nih udah ada bubble nih guys ya. Kalau gue saranin ya, kita pakai bubble itu 2 lapis ya. Karena kalau cuman gini kan 1 lapis nih. Nah ini masih kurang nih, masih kurang tebel. Nah tujuannya apa 2 lapis? Supaya kalau dia 2 lapis itu akan lebih mengurangi jumlah resiko benturan ya, atau kemungkinan benturan yang tidak diharapkan dari si ekspedisi. Misalkan dia ceroboh atau mungkin tersenggol dengan barang di ekspedisi yang lainnya. Nah ini kan sudah 2 lapis ya guys. Jadi pastikan minimal segini. Kalau kalian mau lebih banyak nggak apa-apa juga sih, mau 4 atau 5. Tapi memang makin banyak bubble akan semakin membengkak ukurannya ya. Jadi ya secukupnya aja, namun juga jangan terlalu minim. Artinya jangan hanya karena mau hemat bubble tapi kiriman gitar kalian jadi beresiko lebih tinggi ya guys ya. Itu dia. Nah ini kan udah kita packing rapi nih guys ya, udah pakai bubble ya. Nah pastikan sekali lagi bahwa kita nggak salah arah ya. Jadi kita tambahin gini lagi nih guys, arahnya tuh kita kasih panah ke atas, jadi menunjukkan bahwa stok di atas dan body di bawah ya. Dan di samping-sampingnya juga boleh nih kita tambahin lagi nih guys. Dan juga kita bisa tambahin juga, misalkan ini bagian bodi sisi depannya ya kita tambahin aja nih, misalkan D atau di belakang pakai B, atau pokoknya kode-kode yang menunjukkan bahwa kita tahu bahwa arah persisnya mana atas, mana bawah, mana depan, mana belakang gitu ya guys ya. Setelahnya kita siapkan juga kertas yang lebar dan kita tulis alamat yang besar ya. Tujuannya apa? Supaya si kurir juga ngelihat dengan jelas, jadi dia nggak salah tujuan, dia tahu melihat baca alamat kita dengan jelas juga. Dan juga dia ditempelkan di bagian sini ya guys ya. Nanti kita tempelkan, dan juga untuk elemen pendukung lainnya juga kita tambahin juga ini guys, seperti stiker fragile seperti ini, atau punya tempelan yang mungkin dari ekspedisi juga ada. Nah itu ditambahkan semua ya bahan-bahan tadi ya guys ya. Jadi untuk memastikan bahwa barang ini memang pecah belah, jadi harus dibawa dengan hati-hati oleh si kurir itu guys. Nah guys, untuk tambahan proteksi lagi ya, biar nggak kena air, basah dan lain-lain ya, kita bisa juga tambahin pakai plastik wrap kayak gini guys ya. Jadi kita tambahin, jadi tujuannya untuk mengurangi risiko kena rembesan air atau musim hujan ketika dibawa oleh kurir ekspedisi, karena kita nggak akan tahu sih apa yang terjadi sama perjalanan. Jadi ini hanya untuk ekstra tambahan ya, gimana supaya mendapatkan packingan yang lebih baik, supaya lebih aman dari segala air, dan hasil akhirnya akan seperti ini guys.
Nah guys, itu dia tips-tips dan trik-trik gimana dari gua untuk mempacking suatu gitar biar aman ya. Biar ketika kita sebelum packing kita pastikan semua udah aman, dan nyampe di tujuan pun juga aman juga guys ya. Jadi pembeli yang menerima pun juga seneng karena kita juga perhatian dengan kiriman gitarnya ya guys ya. Bukan hanya mau terima duitnya aja sih, tapi juga memang benar-benar mendapatkan barang yang bagus sesuai dengan harapan sampai di tujuan. Oke guys, dan jangan lupa satu lagi guys ya, untuk mengenai kiriman ini ya, kita jangan lupa untuk selalu berdoa guys ya, karena kita bisa berencana namun Tuhan yang menentukan ya bagaimana hasil akhir dari tujuan pengiriman kita nanti gimana guys ya. Semoga tidak ada halangan apapun juga, yang penting kita berusaha yang sebaiknya dan Tuhan yang nanti menentukan dengan doa ya guys ya. Oke, itu dulu pesan dari gua, saran-saran tips-tips dari gua untuk packing gitar. Thank you banget sudah lihat video Gusin Gitar, semoga video ini berguna, dan jangan lupa ya di subscribe, di like, dan juga di share informasi ini ke kawan-kawan semua yang sering kirim gitar. Ke para pedagang gitar juga boleh di-share juga informasi ini supaya berguna dan mengurangi risiko buat mereka. Dan pantau terus video edukasi dari Gusin Guitars, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Ngomong-ngomong, gue mau cabut dulu deh karena nih gue udah mau kirim packing gitar ya guys ya, lagi banyak orderan nih. Thank you guys.